Oh, ini gambar orang yang lagi ngapain? Belum muncul, Bu, gambarnya. Nah, ini gambar orang yang lagi ngapain? Belum muncul, Bu. Belum muncul surat. Masih Belum muncul, Bu. masih RPP-nya, Bu. Apa itu rencana pelaksanaannya, Bu? Oh iya. Sebentar. Usah nanti kamu nggak bisa lah, orang pada nggak ada, wih. Ada yang bisa menjelaskan ini orang yang lagi ngapain? Belum ada gambar, Bu. Nah, Bu, belum muncul gambarnya, Bu. Ada, Bu. Ini sudah kelihatan? Oh iya, sudah Bu. Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, siapa yang bisa menjelaskan ini gambar orang yang lagi ngapain? Baru wudhu. Wudhu, Bu. Wudhu pintar. Ya. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang melakukan Wudhu. Bu. Apakah yang dimaksud dengan wudhu? Siapa yang bisa menjelaskan sebelum Ibu menjelaskannya? Suci, mensucikan diri dari hadas kecil, Bu. Ya, Muhtar pintar. Tepuk tangan. Nilai 10 untuk Muhtar. Ya, Ibu jelaskan ya. Pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu lebih dahulu. Tanpa wudhu sholatnya tidak sah ya. Ayo, ini yang melakukan wudhu tanpa, yang melakukan sholat tanpa berwudhu. Tidak sah, Bu. Tidak sah, Bu. Ya, tidak sah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat sah berwudhu. Syarat sah berwudhu ada 5 ya. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua balik dan berakal sehat. Yang ketiga tidak berhadas besar. Dan yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan. Dan yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Di sini di syarat sah wudhu ini beragama Islam itu artinya yang melakukan wudhu itu adalah hanya orang-orang Islam ya. Dan yang kedua balik dan berakal sehat. Orang yang berakal sehat jika dia sakit jiwa maka dia boleh tidak melaksanakan wudhu. Dia sholat tanpa wudhu itu pun tidak apa-apa ya karena dia tidak punya akal. Dan yang ketiga tidak sedang berhadas besar. Berhadas besar di sini misalnya kita hadas besar. Dalam keadaan berhadas besar dia ingin sholat itu tidak boleh sebelum dia berwudhu. Menggunakan air yang suci. Air yang suci dan mensucikan. Air itu bersih tapi belum tentu suci ya. Ya, Bu. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Itu maksudnya adalah apabila di tangan, salah satu tangannya, contoh misalnya Hamdun. Di salah satu tangannya Hamdun ada gambar tato. Dia melakukan mengambil air wudhu. Padahal tato itu, dari tinta-tinta di tato itu menghalangi air yang masuk ke kulitnya Hamdun. Ayo siapa yang bisa menjawab, apakah air wudhunya Hamdun itu sah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak, karena menghalangi sampainya air ke kulit.
Ya. Selanjutnya, Ibu mau mengajak kalian berdiskusi dulu. Ibu bagi kelompoknya 2 ya. Kelompok 1 itu Pak Agus, Dedi, Muhtartoi, Prosita, dan Hajirah. Dan yang kelompok 2 sisanya ya. Nah, kelompok 1 membahas tentang pengertian wudhu. Dan kelompok 2 membahas tentang syarat sah wudhu. Nah, ayo amati gambar berikut ya bersama kelompok kalian. Kemudian tuliskan gerakan wudhu masing-masing di kolom yang sudah tersedia. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan dikerjakan. Silakan Pak Ketua, Dedi. Ayo dipresentasikan kelompok 1. Diwakili salah satu anggotanya. Ayo silakan. Kelompok 1. Baik, saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mewakili kelompok 1 terkait pengertian wudhu. Jadi wudhu itu adalah membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi manfaat wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Itu Bu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ya, siapa yang mewakili kelompok 2? Sumaini, ayo. Sri Utaminingsih. Ayo kelompok 2 semangat. Ya, apa Bu? Tentang syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu beragama Sah Islam. wudhu yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua balik dan berakal sehat. Yang ketiga tidak berakal besar. Wudhu, 1 beragama Islam, Tidak 2 mensucikan. balik dan berakal sehat, Tidak ada yang menghalangi sampai 3 air ke tidak kulit. hadas besar, Nah, menggunakan air suci dan menyucikan, ada yang menghalangi sampai airnya ke kulit. iya. Terima kasih kepada kelompok 2, 100 juga ya, bagus. Ya Bu. Untuk kelompok 2. Dari materi-materi tadi yang Ibu jelaskan, ada yang belum bisa dipahami atau bagaimana? Anak-anak? Alhamdulillah. Bu. Ya. Bagaimana Ya, caranya Bu. kalau tangan kita tidak ada sebelah atau buntung, bagaimana caranya wudhu, Bu Guru? Kalau tangan kita buntung ya tidak masalah karena itu adalah yang ada sedikit aja bisa kita basahkan ya.
Karena itu syarat sahnya wudhu kan tidak menyebutkan tangan di sini ya. Tidak menyebutkan harus ada tangan, tidak ada tangan ya. Sudah mengerti ya Gus? Siap, Bu Guru. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, silakan. Gimana hukumnya kalau kita berwudu pakai air kopi? Itu berarti wudhunya tidak sah. Karena syarat sahnya wudhu itu hanya ada 5. Yang pertama beragama Islam, balik. Di sini ada di syarat sahnya wudhu yang keempat, air yang suci dan mensucikan. Nah, air kopi itu tidak termasuk air suci dan mensucikan. Sudah mengerti, Rosita? Ngerti, Bu. Ya, Satu bagus. lagi, Terima Bu. Ya, disilakan. Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kalau ada getah di tangan kita, Bu? Ya, apa? Bagaimana kalau ada getah di tangan kita? Apa sah wudhu kita atau tidak? Kita harus menghilangkan getah yang ada di tangan terlebih dahulu, baru kita mengambil air wudhu ya. Karena kalau ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, maka wudhu kita tidak sah. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah bisa difahami semuanya? Cukup, Bu. Insya Allah bisa dimengerti. Cukup, Bu. Ya, Ibu mengambil kesimpulan ya. Mengapa wudhu itu sebelum sholat kita terlebih dahulu berwudhu? Wudhu adalah membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu artinya sebelum sholat kita harus diwajibkan untuk berwudhu. Bila kita tidak berwudhu sebelum sholat, maka sholat kita tidak sah. Dan yang kedua, syarat sahnya sholat tadi ada syarat sahnya wudhu tadi ada 5, yaitu beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga tidak berhadas besar, dan yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan, dan yang terakhir yaitu tidak sampai air. Sekarang, siapa yang bernyanyi? Saya, Bu. Ya, Ibu duluan ya. Nanti setelah Ibu selesai baru kita sama-sama ya. Oke, Bu. Yuk. Baca bismillah sambil cuci tangan. Umur basuh hidung cuci muka. Sampai ke sikut, kepala dan Kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Gila. Ibu semuanya pintar menyanyikan lagu tepuk wudhu. Nah, pesan Ibu Ulangi, setelah Bu. Lagi sekali, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama. tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci Cuci tangan. tangan. Umur basuh hidung Hidung cuci muka. cuci muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir Kaki lalu lalu doa. doa. Prok, prok, prok. Ya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Allah. Allahu Akbar. Yes, yes. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan yang materi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang rukun wudhu ya. Ya, Bu. Ulang dari sini harus lagi tentang wudhu ya. Ingat-ingat kembali apa yang Ibu jelaskan. Nah, ya, sebelum kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asri. Ayo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna lafi Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.